hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana ya. Jadi selama tahun kemarin, kemudian di awal tahun tuh kita membahas tentang luka, full tentang luka. Nah, jadi Uker dan teman-teman ini dari Solusi Medika ini melaksanakan apa? Memberikan webinar ya untuk memberikan kita pengetahuan ya baru tentang strategi penanganan Boleh luka ini ini nggak? pada Apa namanya? kondisi darurat. Nah, Presentasi. kemudian teman-teman ya, apa yang harus Ya. kita ketahui? Nah, di Indonesia, di PABI sendiri ya, bedah umum di Indonesia, kami ada namanya disaster program. Jadi kenapa? Karena suatu saat kita sebagai petugas kesehatan atau sebagai dokter dan dokter spesialis itu bisa juga menjadi salah satu korban dari bencana ya, benar ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang kita akan membahas bagaimana sih kalau misalnya terjadi bencana di tempat Kata kita. Ajeng ya? Kata Nah, Ajeng. kemudian, Pokoknya lupa gue. nah, apa yang akan kita kuasai dari webinar ini, teman-teman? Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana kita menentukan klasifikasi dari pasien. Jadi, menentukan prioritas itu berdasarkan keparahan luka ya dan kebutuhan intervensi medis. Kemudian evaluasi ya, bagaimana jenis, lokasi, kedalaman luka, kemudian pendekatan multidisiplin dan sesuai kompetensi dan kewenangan. Kemudian yang utama adalah kolaborasi dari tim. Nah, gimana kerjasama tim kesehatan ini untuk hasil perawatan yang maksimal. Nah, 6 kompetensi inti dari penanganan luka darurat. Yang pertama itu kita harus tahu identifikasi. Bagaimana karakteristik luka yang umum terjadi pada situasi bencana. Yang kedua, asesmen ya, triase. Nah, triase ini penting. Perbedaan triase di rumah sakit dengan triase di bencana itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena di bencana itu kita butuh penilaian cepat, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Ya nggak akan ada jalur hijau, merah, kuning nggak ada di situasi bencana. Kemudian kadang kita membutuhkan bedah darurat. Nah, kita sebagai penolong atau sebagai petugas medis dan para medis, kita harus tahu nih penanganan bedah nih pada trauma dan kontaminasi. Kemudian yang keempat, teman-teman harus tahu bagaimana cara kontrol infeksi yang baik. Karena nanti infeksi itu akan bisa terjadi dan pasti terjadi ya pada daerah bencana karena lingkungannya memang tidak ideal ya, berbeda dengan kita di puskesmas, di rumah sakit itu ideal sekali. Kemudian bagaimana kita manajemen adaptif, kita menyesuaikan diri ya, perawatan luka seadanya ya di tempat bencana. Kemudian bagaimana yang keenam itu kontinuitas, jadi memperkuat ini kolaborasi dokter dan perawat ya teman-teman medis di daerah bencana. Nah, kalau jenis luka bencana ini kita bisa lihat ya teman-teman ya kategori ya luka traumatik ya akibat benturan ya misalnya pada reruntuhan. Kemudian luka bakar ya kita harus lihat oh ini luka bakar. Kemudian luka yang terkontaminasi. Jadi kan tidak biasanya tidak sehari pertama nih kita bisa melihat ya pasien-pasien yang luka biasanya hari kedua, hari ketiga. Nah, lukanya itu sudah mulai infeksi ya, lebih dari 8 jam. Kemudian kita juga harus lihat nih, mana yang crash injury ya, seperti telapak tangan ini ya, tertumpu reruntuhan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita lihat, identifikasi. Nah, karakteristiknya bagaimana? Ini, kalau luka yang merah ya, kotor, banyak debris, nah bau, nah inilah luka dengan kontaminasi tinggi. Jadi teman-teman ini cukup dibersihkan dulu ya, kemudian ditutup. Kemudian pada luka yang kompleks misalnya kayak ini patah tulang terbuka ya, cedera organ dalam. Nah, itu yang sulit sekali kita tangani karena lukanya kompleks. Kemudian ini teman-teman, keterlambatan penanganan. Kalau teman-teman lihat golden period terlewati. Kenapa? Tadi pertama, akses ke tempat bencana terbatas ya. Kemudian jumlah korban massal dan keterbatasan tenaga medis. Ya, karena tenaga medisnya juga mungkin dia adalah salah satu korban di situ. Kemudian lihat teman-teman ya, keterbatasan sumber daya ya, peralatannya minim, obat-obatan kita tidak siap, kemudian fasilitas ini operasi pasti mempersulit penanganan ya. Coba teman-teman lihat di banjir itu kan kita harus gotong ya. Jangan sampai terendam yang ada luka. Itu semua akan terjadi pada kasus-kasus bencana. Nah,
protokol triasenya gimana nih? Ada merah, kuning, hijau ya, hitam. Jadi kita harus panggil nih siapa yang datang, tentukan titik di mana teman-teman. Kemudian yang kita panggil yang datang pasti yang hijau ya. Yang hijau tuh bisa jalan ya, tertati-tati. Yang kuning mungkin dia merintih, tetapi dia masih bisa ya. Intervensi kita harus lakukan dalam 2 sampai 4 jam. Dan yang merah ini yang kita nggak tahu karena dia masih masih hidup ya, tetapi bisa saja tertumpu di reruntuhan. Jadi kita panggil dengan triase. Nah, kemudian kalau yang hitam ya sudah. Kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi ya. Cedera berat, ya sudah meninggal. Kemudian teknik asesmennya bagaimana? Tetap ya, pada kasus trauma di bidang bedah itu primary survey, airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Jadi kita tangani yang ancaman hidupnya sebelum fokus pada luka. Jadi teman-teman harus pikirkan ya, bukan luka yang besar berdarah enggak. Kita harus tangani sesuai dengan primary survey, penilaian awal airway. Jadi jalan napas, breathing, cara bernapas, sirkulasi itu tensi nadi ya, tekanan darah, kemudian disability, mana yang terjadi gangguan dan lihat yang daerah yang terkena di mana. Kemudian kita lihat inspeksi ya, bagaimana luka, ukuran, kedalaman ya, tingkat kontaminasi terlihat atau tidak. Kemudian raba atau palpasi ini hati-hati karena di bawahnya itu tidak hanya tulang ya teman-teman, tapi ada benda asing. Kemudian kalau ada gangguan neuro ya saraf ya atau vaskuler pembuluh darah. Kemudian teman-teman yang selalu harus kita ingatkan adalah dokumentasi lengkap, catat. Kalau ada foto, kemudian kalau ada sketsa, kemudian tandai area. Jadi kita punya eh, komunikasi yang baik antar tenaga medis. Kemudian nih prinsip bedah ya, kalau di bedah harus damage control ya, kerusakannya apa. Tapi tidak perlu langsung ditangani sampai dia pulih, tidak. Prinsipnya ya debrideman ya teman-teman, eksisi jaringan nekrotik ya yang hitam, kemudian devitalisasi. Jadi kalau misalnya wah ini menghitam kakinya patah, kita coba luruskan dulu. Kemudian kalau ada irigasi ya corpus alienum ya dengan cairan steril, kemudian hindari penutupan primer. Jadi pada luka terkontaminasi ya tidak perlu kita jahit rapat-rapat, wah indah bagus, tidak perlu teman-teman. Cukup dengan sesuai eh, mana yang terkontaminasi. Jadi kalau terkontaminasi jahit tidak perlu rapat. Kemudian pertimbangannya kita adalah bagaimana apakah ini akan ditutup secara primer ya langsung atau nanti sekunderi. Jadi kita harus lihat prinsip penanganan luka pada daerah bencana. Nah, ini pada manajemen khususnya bagaimana ini yang luka terkontaminasi teman-teman ya. 0 sampai 6 jam ini golden period. Jadi cuma diberi deman, irigasi ya, antibiotik kalau ada. Kemudian yang 6 sampai 24 jam tuh early care. Jadi kita reevaluasi, kita nilai ulang. Kemudian 24 jam sampai 72 jam sampai 3 hari itu kita monitoring. Ya biasanya akan muncul selulitis, abses ya, necrotizing. Kemudian ya kalau kultur kita nggak bisa ya di daerah bencana. Kemudian di hari ke-7 dan hari ketiga sampai hari ketujuh itu baru kita melihat, kita lakukan namanya delay closure ya. Kita lihat apakah ada secondary healing, kita harus perhatikan. Nah, ini adalah pencegahan nih, kontrol infeksi. Nah, kalau di kamar operasi bisa seperti ini, teman-teman. Tetapi kalau di daerah bencana ya ini tidak mungkin terjadi ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pertama cuci tangan lah. Dengan apa saja, sabun ya, air mengalir itu udah cukup ya. Kemudian teknik aseptik yang modifikasi ya, sarung tangan bersih saja atau steril yang ada yang tersedia ya. Kemudian buat zona teman-teman. Ini daerah bersih, ini daerah kotor. Kemudian hindari kontaminasi silang. Kemudian antibiotik rasional apa saja yang tersedia teman-teman ya yang bisa kita berikan. Kemudian lakukan isolasi sederhana. Jadi misalnya pisahkan pasien yang infeksi ya dengan yang bisa terjadi penyebaran nosokomial misalnya batuk beringus ya dengan pasien-pasien dengan luka ya jadi luka yang bau, luka yang perlu perawatan supaya tidak terjadi cross infeksi. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan manajemen atau penanganan luka yang adaptif, yang sesuai dengan daerah yang sumber dayanya terbatas. Ya, misalnya balutan, improvisasi, ada apa yang
di situ ya kain bersih, kemudian plastik wrap kita bisa pakai, kemudian lakukan irigasi alternatif ya, bisa pakai normal salin ya buatan sendiri ya teman-teman, kasih garam, kemudian campur air matang atau air mineral ya sebagai alternatif. Kemudian bisa juga kita lihat kalau ada madu ya di situ ya undres alami ya, bisa kita pakai untuk kalau dia punya antibakterial juga pada madu itu bisa kita gunakan. Baru ada juga misalnya kita lakukan imobilisasi sederhana ya pakai kain, karton ya. Yang penting kita bisa mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Nah, kemudian alur keputusannya bagaimana? Pada perawatan luka darurat. Nah, kita lakukan penilaian awal tadi ya A, B, C, D, E. Kemudian wound preparasi, jadi dicuci, dibersihkan, kemudian foto. Kemudian kalau bisa difoto teman-teman ya. Kemudian keputusan penutupan ya kalau primary closure untuk luka yang bersih ya teman-teman sudah pikir ini udah bersih nih ya. Kurang dari 6 jam. Kalau delay lihat untuk yang terkontaminasi malah tidak perlu ditutup ya, dicuci kemudian dibalut saja. Kemudian untuk secondary kalau lukanya memang terinfeksi. Kemudian jangan lupa teman-teman lakukan follow up dan evaluasi ulang. Nah ini ya diperlukan pada daerah bencana adalah kolaborasi ya teman-teman antara dokter ya dengan perawat atau dengan siapa saja tim relawan ya di mana kita melakukan ini ya eh, pemeriksaan ya asesmen ini yang hijau kalau yang seperti ini yang bisa kita periksa dia datang kemudian koordinasi bagaimana kontinuitas. Nanti selanjutnya bagaimana nih? Nah, itu perlu. Jadi perlu ada komunikasi yang efektif, teman-teman. Jadi informasi itu harus akurat dan ada kontinuitas. Jadi minimal ada catatan. Nah, kemudian ini sistemnya bagaimana? Dokumentasi standar ya teman-teman ya, volume, kemudian ada protokol referral yang jelas. Misalnya, oh ini perlu dirujuk. Nah, kalau tempatnya memungkinkan, kalau tidak maka kita harus buat alur rujukan di daerah bencana. Kemudian kita lakukan ya berulang-ulang seperti ini ya webinar, pelatihan, baru follow up terstruktur. Jadi pada pasien-pasien kita, kemudian bagaimana juga penolong medis harus secara rutin melakukan pelatihan. Nah, ini kunci suksesnya bagaimana teman-teman di daerah darurat ya. Ini kita lihat ya gempa di Cianjur nih teman-teman. Ya, triasenya harus akurat, kemudian cepat kita berdasarkan warna saja. Kemudian pencegahan infeksinya agresif ya. Kita lihat apakah ada perlu debris deman atau pencucian saja. Kemudian adaptabilitas. Jadi kreativitas kita tuh diuji teman-teman pada daerah bencana. Karena tadi keterbatasan sumber daya dan kita memerlukan kolaborasi dari tim yang solid ya. Karena kontinuitas. Nah, keberhasilan di bencana ini tergantung dari kombinasi pengetahuan kita klinis, keterampilan teknis, dan tadi ya teman-teman kerja sama tim. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulis. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ade yang sudah memberikan gambaran bagaimana perawatan dari dan strategi penanganan luka efektif pada bencana alam. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau berbagi pengalaman ya dok, Ya, berbagi pengalaman berkaitan dengan penanganan dari krisis dari bencana alam. Nah, ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Mariani. Apakah berkenan untuk on cam, Bu Mariani? Sudah saya untuk unmute. Oke, silakan. Wah, silakan Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulis, sampai ketemu lagi ya Mbak Ulis. Iya Ibu. Salam sehat. Dok, saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai tenaga keperawatan kalau menemukan luka yang sampai misalnya eh, perdarahannya hebat, sedangkan kita di perjalanan tidak membawa apa-apa. Apa yang kita lakukan, Dok? Di luar bencana, ini bencana di perjalanan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Bu Mariani. Jadi pada penanganan dengan perdarahan teman-teman harus yang kita kuasai adalah anatomi kan, bagaimana daerah perdarahan. Pertama kita tekan daerah luka atau kemudian tinggikan. Kemudian kalau ada, ya pasti
ada yang pakai sabuk ya, ada yang pakai apa? Gunakan yang ada di situ. Tetapi kita buat seperti torniket teman-teman ya, torniket. Langsung di torniket saja teman-teman. Ya Bu, tetapi harus ya torniket baik, tetapi harus dilakukan eh, pembebasan secara berkala. Jadi dilonggarkan secara berkala. Yang paling baik tuh ya kain diikat, kemudian kalau ada batang kayu kita putar. Nah, terus kita lihat Bu, saat kita putar darahnya berhenti, kemudian kita harus longgarkan lagi dulu, kita lihat. Nah, kekuatannya harus seperti apa. Nah, itu yang digunakan, Bu. Dan setiap berkala ya 10 sampai 15 menit ya harus kita longgarkan. Jadi pastikan perdarahan ke distalnya tetap bisa terjamin begitu, Bu. Kemudian lukanya tetap ditutup. Jadi kurangi kontaminasi. Maksudnya begitu, Bu ya, waktu di jalan kan ini ya. Maaf dok, di kampung kadang-kadang dok dikasih dedaunan. Kita kalau berdebat dengan masyarakat serba salah ya dok. Apa apa boleh dok sekarang dedaunan itu misalnya ada pernah saya menemukan dok saya sedang berjalan di tengah-tengah sedang touring ada karena kita tenaga kesehatan ya dok ya kalau kita tidak membantu bagaimana dikasih daun singkong daun apa. Saya sudah lakukan prosedur tentang bagaimana cara merawat luka yang baik pada saat kegawatan. Boleh nggak dok daun singkong itu? Nah ya ini susah ya Bu, karena sama juga di tempat saya pun nggak hanya daun singkong Bu ya. Semua ya kopi, gula, ya kecap itu pun menjadi bahan utama. Ya yang penting kita lakukan, kita bersihkan Bu, kita bersihkan. Yang utama itu kita bersihkan. Karena tadi kalau lukanya sudah kontaminasi, kemudian kita tambah lagi dengan kontaminasi lainnya, ya jadi apa bermasalah ya. Tentunya begitu kita lihat yang seperti itu, kita tunjukkan di depan mereka bahwa kita cuci dulu. Ya, cuci dengan air mengalir ya, ada air minum, air mineral ya, kita lakukan pencucian saja. Kita mengurangi kontaminasi. Nah, setelah itu apa yang kita bisa pakai? Kalau bisa ada kain bersih atau misalnya di situ di perjalanan ada ya. Kalau perjalanan kan ada yang pakai ada bawa baju ganti. Nah, kita perlihatkan bahwa kita merawat dengan kain yang bersih. Nah, itu. Karena kalau kita contohkan juga pakai daun, wah, tertanam di mindset mereka, wah ini daun yang cocok ini ya, daun Betul. singkong. Kalau daun uang nggak apa-apa ya dok ya. Ya, kalau uang mah hati-hati juga kontaminasi. Terima kasih dokter Ade. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi Mariani. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bu Mariani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Martini L. Pengalaman gempa di Jogja dulu memang banyak yang akhirnya infeksi. Jadi prinsip utama untuk kondisi yang terbatas di bencana apa? Terima kasih Dokter Ade dan lanjutannya monitoring yang harus dilakukan setelah pertolongan pertama luka dok. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Dokter Ade. Silakan dok. Nah, jadi pengalaman ya, makasih ya teman-teman ya. Pengalaman memang kalau terjadi bencana itu dokter dan perawatnya pun bisa menjadi korban. Nah, yang saya dapat, misalnya kita nggak punya alat yang lain, tapi di rumah itu kan pasti ada ini ya, eh, sabun cuci ya. Sabun cuci itu wah media yang bagus ya. Dulu saya kalau di puskesmas saya pakai Rinso karena memang iklannya Rinso membersihkan paling bersih. Jadi kita gunakan Rinso, kita cuci teman-teman. Nah cuci saja kemudian alirkan ya dengan air mengalir tentunya. Jangan direndaman baskom ya. Cuci dengan air mengalir. Kemudian habis itu kita lihat setelah itu dibalut, ditutup. Jadi paling baik balutnya ya pakai kain yang bersih. Jadi kita cari kain yang bersih ya. Pasti di daerah situ ada kain yang bersih, kemudian kita balut, tutup. Nah, baru kita bawa ke fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi untuk mencegah tadi golden period dari infeksi. Begitu Mbak Ulis. Oke, terima kasih Dokter Ade jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Martini. Terima kasih Dokter Ade, ilmunya baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Niketut. Izin bertanya dokter, pendarahan arteri di situasi bencana yang jauh dari fasilitas, bolehkah perawat dengan mandate dari dokter dilakukan hacking situasional, dijahit acak di proksimal pendarahan? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, silakan dok. Ya, jadi misalnya makasih ya ini dari mana nih tadi?
Nah, yang penting kita sudah lakukan asepsis ya, tangan kita bersih. Atau misalnya keadaan emergensi ya sudah teman-teman tekan. Kalau kelihatan teman-teman bisa jepit pakai jari kalau kelihatan ya. Kemudian lakukan ikat. Jadi ikat saja. Jadi untuk perdarahan arteri ini ikat atau tekan dulu. Karena bisa saja kalau tekanannya kurang ya, tekanan arterinya kurang, kita bisa nanti terbentuk trombus. Nah, trombus itu bukan darah. Kita perlu kenapa normalnya itu 5 sampai 10 menit dia akan membeku. Kita tekan di situ. Nah, kalau dengan jahitan acting situasi nggak apa-apa. Jahit saja, jahit tutup ya. Jahit tutup atau di proksimalnya figure of eight, angka 8 begitu, kemudian ikat. Sudah teman-teman. Nah, nggak perlu teman-teman jahit rapat, nggak perlu. Yang penting cuci bersih, biarkan luka terbuka, yang penting balut. Nah, jadi nanti dokter atau tim yang menerima, dia tahu apa yang sudah dilakukan ini. Kalau kita tutup, jahit, kemudian rapi, bagus ya. Kita juga sulit juga mencarinya, jadi biarkan terbuka. Jadi yang penting itu kemudian tourniquet, jangan lupa. Nah, pembukaannya secara berkala. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Ade untuk jawabannya. Untuk Ibu Niketut, mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya dari Bapak Mirza Antoni, izin bertanya dok, jika kasus multiple fracture dengan perdarahan di area bencana, bagaimana mekanisme penutupan lukanya dok jika terbatas kasa atau alat? Oke, bisa langsung Ya, dijawab. Silakan dok. nah ini yang paling sering terjadi ya. Jadi yang pertama kan kalau misalnya patah, yang sulit kalau dua-duanya patah. Kalau hanya salah satu, kita luruskan dulu posisinya namanya reposisi. Kemudian kita lihat kalau luka terbuka, kemudian ada darah di situ, teman-teman bebat saja dulu, bebat, kemudian kita cuci sebisanya. Kemudian eh, diluruskan, dilakukan reposisi. Jadi bandingkan kanan dan kirinya minimal sama. Jangan lupa daerah distal bawah ya, misalnya pada dorsal pedis itu bisa kita raba, ada denyutnya. Setelah kita reposisi, teman-teman pastikan dulu posisinya dia ya, ada kayu atau ada pelepah pisang, ada kardus. Teman-teman buatkan bidai. Setelah itu kunci di antara luka ya, kunci di antara luka, di antara sendi. Jadi dua itu di antara sendi. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian setelah kita cuci lukanya, kita nilai lagi bagian distalnya. Jadi dorsalis pedisnya teraba ujung jarinya ya. Capillary refill test ya 2 detik, harus di bawah 2 detik. Kalau misalnya masih tidak teraba teman-teman reposisi ulang. Perhatikan untuk reposisi ya, perbaiki posisi, sesuaikan dengan yang normal. Jadi misalnya yang patah kiri maka bandingkan dengan yang kanan. Nah, itu secepat itu. Dan tadi teman-teman cukup balut tekan. Jadi tekan di lukanya kemudian balut. Sudah itu aja. Jangan dilakukan yang lain. Misalnya mau cari perdarahannya udah balut aja tekan. Nah, itu jadi karena pada kasus bencana teman-teman, life saving itu nomor satu ya. Kalau nanti patahnya jadi bagaimana? Nah, kalau perlu kan kita lakukan amputasi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan. Jadi yang utama adalah life saving, airway, breathing, sirkulasi. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Dokter Ade. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Mirza Antoni. Nah, saya ingin bertanya juga nih dok, apakah dari pengalaman dokter sendiri sudah pernah langsung terjun ke lapangan dalam penanganan luka di bencana dok? Ya waktu saya PTT itu bencana di Wasior sendiri itu saya di sana juga. Jadi sebagai korban juga ya karena terisolasi. Jadi ada jembatan yang putus, kemudian sama air bah itu datang dari bukit. Jadi wah korban banyak. Jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah triase. Jadi kita panggil naik motor, ya panggil satu-satu kumpul di sini. Nah dia kumpul tuh. Nah nanti dari orang yang kumpul kan dia label hijau. Nah nanti kita tanya nih, ada nggak yang berat lukanya? Oh dia kasih tahu tuh, yang di sini dok. Ah, baru kita susur, baru kita lihat, disuruh kumpul lagi, misalnya di pinggir jalan nih. Dia datang, wah itu yang kuning, karena yang hijau tadi sudah kumpul di tempat jauh. Nah, yang kuning tadi pasti dia bisa tunjukkan juga, wah ini di rumah sini ada 5 orang. Nah, yang keluar baru ada 3. Nah, kita cari, baru kita kasih tahu. Nah, itu kemungkinan merah atau hitam ya. Kalau sudah hitam ya sudah, langsung label saja teman-teman ya. Pakai karet, kain hitam, apa saja pokoknya warna hitam tinggalkan. Baru nanti
kita yang penting life saving. Jadi dalam 6-8 jam ke depan itu kita lakukan life saving. Begitu, Mbak. Oke, ini luar biasa berarti pengalamannya sudah benar-benar terjadi ya dok dengan situasi yang panik. Nah ini kan Iya. kondisi bencana seperti itu kan nakes itu dituntut untuk menjadi garda terdepan. Bagaimana sih kita mengatasi kayak perasaan mentalnya dan dari si nakes ini supaya siap menjadi garda terdepan itu seperti apa sih dok? Jadi pertama kan kita harus tahu dulu analisa kekuatan kita apa, strength kita apa. Misalnya, oh saya dokter umum waktu itu kan. Nah, ada berapa perawat, ada berapa bidan, ada berapa petugas gizi, kemudian berapa dokter yang selamat di hari itu. Nah, kita berkumpul dulu tuh. Kumpul, kemudian kasih tahu, nah yang ini di mana? Dari 7 puskesmas itu yang terdampak ada berapa? Nah, baru kita mulai koordinasi juga ya sama tentara, polisi yang ada di situ. Ya, Pak Kepala Desa. Jadi kenapa kita harus sosialisasikan entah ke gereja, ke masjid ya di daerah kita supaya mereka tahu kita ada di situ. Begitu. Kemudian logistik yang utama, makanan kita di mana. Nah, kalau di waktu itu banjir wasior itu kan ya makanannya tercecer ya, warung-warung semua hanyut. Nah, itu kita ambilnya tuh di tepi pantai, Mbak. Jadi hanyut ke laut tuh kita cari, oh ada berita makanan banyak di sini. Nah, udah mereka kumpulin, kumpulin ke pinggir, baru didata makanannya apa yang bisa dimakan. Oke, oke. Berarti memang harus sigap sekali ya, Dok ya, dengan situasi kondisi tersebut ya. Apalagi di Indonesia sendiri kan sangat rawan dengan berbagai bencana yang kita sebagai tenaga kesehatan harus siap juga sebagai garda terdepan bagi masyarakat sipil di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Dokter Ade atau ingin didiskusikan atau bisa berbagi pengalaman juga nih kepada kita semua yang kemarin mungkin ada di daerah Sumatera, Aceh. Apakah ada di sini yang mungkin bisa berbagi pengalaman nih ke kita semua? Yang mungkin ya kemarin saya sudah menangani di bencana di Aceh dan Sumatera itu luar biasa sekali ya, Dok. Kita melihatnya juga sangat terenyuh sekali, sangat besar sekali ya, Dok ya, untuk keadaan di Sumatera dan Aceh kemarin. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dokter Ade? Oke, jika sudah cukup dan tidak ada lagi, mungkin Dokter Adi bisa memberikan closing statement untuk materi yang pertama hari ini. Silakan, Dok. Ya, teman-teman, ya strategi bagaimana penanganan luka efektif. Yang utama adalah kita suatu saat bisa jadi korban juga. Jadi yang utama adalah kita harus bisa menyelamatkan diri kita dulu, kemudian baru kita menyelamatkan orang lain. Itu teman-teman. Jadi jangan kita ya dalam situasi bencana itu semua ingin diselamatkan dan semua adalah korban. Maka teman-teman yang utama adalah menyelamatkan diri teman-teman dulu. Nah, baru menyelamatkan yang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa, Dokter Adi. Terima kasih untuk closing statement yang sangat luar biasa. Lanjut, kita akan foto bersama, Bapak Ibu. Silahkan untuk on cam. Saya juga mau lihat nih ya, wajah ganteng dan tampannya Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Siap, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, boleh begini semua Bapak Ibu, jempolnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ade yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan diskusi hangat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya bersama Solusi Medical Event. Sehat selalu Dokter Ade. Dan selalu makasih semua.